Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kasus mengapa sila pertama Pancasila disebut sebagai fondasi moral yang melandasi keempat sila lainnya. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bukan cuma soal percaya pada Tuhan, tapi jadi dasar moral bagi semua sila. Misalnya sila kedua, kita menghargai orang lain karena mereka ciptaan Tuhan. Sila ketiga, kita bersatu karena kita semua umatnya. Sila keempat, musyawarah dilakukan dengan hati nurani yang dilandasi iman. Dan sila kelima, keadilan sosial adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Bayangkan, Pancasila seperti bangunan. Sila pertama adalah pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kokoh. Tapi kalau pondasinya ada, tapi nggak dipakai, misalnya taat ibadah, tapi nggak ada, bangunannya bakal roboh. Jadi, sila pertama itu bukan cuma awal, tapi ruh dari Pancasila. Tanpanya, Pancasila kehilangan makna. Mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas sesi 5 Pendidikan Pancasila. Nama saya Taufik Anang Makruf, dengan NIM 250 20 10 10 4 50. Program Studi PJJ Manajemen, dengan dosen pengajar Dr. Andes Budi Slamet Riyadi, BSc, MM. Studi kasus Pancasila sebagai kesatuan sistematis dan falsafah hidup. Dengan kasus mengapa sila pertama disebut sebagai fondasi moral yang melandasi keempat sila lainnya secara sistematis. Berikan analisisnya. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah fondasi moral karena merupakan sumber etika universal yang menjadi landasan bagi seluruh nilai dalam Pancasila. Tanpa fondasi ini keempat sila berikutnya akan kehilangan makna spiritual, etika, dan arah tujuannya. Semua agama mengajarkan kebaikan, kejujuran, kasih sayang, keadilan yang menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Mari kita bahas satu persatu bagaimana sila satu melandasi sila-sila lainnya secara sistematis. Sila pertama melandasi sila kedua, yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai manusia karena ia ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki martabat tinggi karena diciptakan oleh Tuhan. Maka, kita wajib menghormati hak asasi manusia, tidak diskriminatif, dan bersikap adil. Contoh penerapannya tidak boleh merendahkan pembantu rumah tangga, karena mereka juga hamba Tuhan. Tanpa sila pertama, kemanusiaan bisa jadi hanya bersifat materialistis atau pragmatis, bukan berbasis nilai ilahi. Sila pertama melandasi sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bersatu dalam keberagaman karena kita semua umat Tuhan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tidak boleh memecah belah bangsa. Karena kita semua berasal dari sumber yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu hidup berdampingan damai di Indonesia itu wujud nyata dari sila pertama yang mendasari persatuan. Tanpa sila pertama, persatuan bisa runtuh karena egoisme kelompok atau fanatisme sempit. Sila pertama melandasi sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah dilakukan dengan hati nurani yang dilandasi iman. Dalam musyawarah, kita tidak hanya mencari kemenangan mayoritas, tapi juga keadilan dan kebenaran menurut hati nurani yang dibentuk oleh nilai-nilai ketuhanan. Keputusan harus bijaksana, bukan sekadar suara terbanyak. Contoh penerapannya, rapat RT atau RW yang memutuskan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, bukan kepentingan pribadi. Tanpa sila pertama, demokrasi bisa jadi tirani mayoritas atau manipulasi politik. Sila pertama melandasi sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Keadilan sosial bukan hanya soal hukum, tapi juga bentuk ibadah sosial, membantu sesama karena perintah Tuhan. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat, terutama yang lemah, karena itu bagian dari amanah Tuhan. Contoh penerapannya, program PKH, subsidi listrik. Semua itu wujud nyata dari sila 5 yang dilandasi sila pertama. Tanpa sila pertama, keadilan sosial bisa jadi sekadar kebijakan ekonomi tanpa dimensi moral dan spiritual. Analogi Pancasila sebagai bangunan.
Bayangkan Pancasila seperti sebuah bangunan. Sila pertama sama dengan pondasi. Jika pondasi rapuh, seluruh bangunan akan roboh. Sila kedua sampai kelima sama dengan dinding, atap, jendela, pintu. Mereka penting, tapi tergantung pada kekuatan pondasi. Jika seseorang hanya taat beribadah atau menjalankan sila pertama tapi tidak adil terhadap orang lain, atau melanggar sila 5, maka bangunannya cacat. Karena fondasinya tidak digunakan dengan benar. Kesimpulan, sila pertama Pancasila, yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, adalah fondasi moral karena memberikan dasar etika universal bagi seluruh sila lainnya, menjadi sumber motivasi spiritual untuk berbuat baik, adil, dan bertanggung jawab. Menjaga agar Pancasila tidak menjadi sekadar ideologi sekuler, tapi tetap bernilai luhur dan sakral. Memastikan bahwa setiap tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu dikaitkan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, sila pertama bukan hanya awal dari Pancasila, tapi juga ruh dan penggerak utama yang membuat Pancasila hidup, relevan, dan abadi sepanjang zaman.